Gondang sebagai suatu ritual religi yang memiliki ritus yang untuk mencapai puncak yang tidak terpisah dengan tortor. Ritual gondang terdiri dari 6 bagian yang sesungguhnya bagian yang satu berkaitan dengan bagian yang lain yang tidak bisa dipisahkan. Tahap pertama dilanjutkan bagian kedua dan selanjutnya sampai dengan yang terakhir yang membuahkan nilai religi. Sebagai suatu ritual, pembagian ini sangat dibutuhkan untuk menentukan sifat mereka yang mengambil bagian di dalam gondang yang dimulai dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. Setiap tahap memiliki nilai spiritual tersendiri dan ditutup dengan tahap terakhir sebagai pemenuhan dari ritual tersebut. Sementara itu, tulisan yang dapat digunakan dalam bagian pertama dari ritual gondang adalah jou-jou, kadang juga disebut dengan alu-alu, yang bisa diterjemahkan dengan seruan. Ritual gondang dibuka dengan jou-jou yang berbentuk panggilan kepada mula jadi Nabulun, yaitu pencipta segala sesuatu. Dalam kepercayaan Batak yang tetap dipertahankan, Parmalim mula jadi Nabulun adalah asal dan tujuan segala ciptaan yang ada di dunia. Sifatnya adalah transenden, kemudian yang bersifat transenden ini dianugerahkan kepada orang-orang tertentu yang unggul dalam hidup religi hingga memiliki kekuatan adikodrati atau supernatural. Dengan demikian yang transenden itu menjadi imaden. Di dalamnya orang tertentu yang tampak dalam hidup karismatik dan bijaksana. Dengan demikian, kebijaksanaan itu adalah suatu tanda imadensi dari yang transenden. Di dalam kepercayaan Batak, orang-orang karismatik itu adalah Batara Guru, Soripada, dan Mangala Bulan, lalu diikuti oleh Boru Deak Parujar, Nagapadoha, Ajiraja, Uti. Dalam Parmalim, daftar orang yang memiliki adikodrati lebih banyak seperti Sisingamangaraja ke-12. Bagian pertama menjadi indikator yang menunjukkan bahwa gondang adalah suatu ritual pujian dan pemuliaan ditujukan pada penguasa jagat semesta dan orang-orang yang memiliki hidup bijaksana yang menjadi contoh dalam hidup yang memiliki sahala atau karisma yang ilahi. Tahapan ritual kedua, gondang mula-mula. Setelah imandensi dari yang transenden dalam perayaan gondang, kehadirannya perlu dipresentasikan dengan maksud agar perayaan yang dilaksanakan bersifat religi yang menganugerahkan nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan. Maksud lainnya agar perayaan gondang berjalan baik dan lancar. Maksud tersebut mencakup dimensi perayaan ataupun makna perayaan untuk kehidupan mereka yang melaksanakan ritual dan berpartisipasi. Jenis gondang pada bagian ini sering disebut dengan 7 gondang. Biasanya hanya penabuh gondang dan pemain sarunai yang mengetahui masing-masing bentuk ke-7 gondang tersebut. Urutan ketiga, gondang sembah-sembah, yang artinya penghormatan atau penyembahan. Setelah mempresentasikan imadensi yang transenden, semua yang partisipan di dalam gondang diajak untuk menghormati atau menyembah mula jadi Nabulun dan orang-orang karismatik yang patut dihormati karena sumber dan pelaksanaan kebenaran, kekuatan, kekudusan, dan kebijaksanaan. Cara penyembahan dengan tangan terkatup di depan dada dan tidak melewati telinga apalagi kepala karena dianggap suatu sikap tidak hormat terhadap yang disembah. Tahapan yang keempat adalah gondang liat atau melingkar. Kehadiran mula jadi Nabulun bersama dengan orang karismatis secara spiritual menunjukkan bentuk perayaan yang gondang bisa dibagi perkawinan, misalnya pihak keluarga pengantin perempuan yang disebut dengan hula-hula beserta rombongan berkeliling sebanyak 3 kali sebagai lambang kesempurnaan. Pemanduannya dari keluarga pengantin laki-laki, biasanya saudara kandung atau perempuan yang semarga dengan pengantin laki-laki, dengan sikap mempersilahkan untuk mengikuti dengan posisi menghadap hula-hula sambil menertor secara mundur. Masih dalam adat seputar pernikahan, teman-teman pengantin perempuan ataupun laki-laki melaksanakan gondang sebagai rasa sukacita dan perpisahan atau pesta mengakhiri masa lajang. Pada jenis gondang ini bisa jadi ada pemuda tertarik pada pemudi yang lain dan sebaliknya.
Tahap ritual kelima, gondang olop-olop. Sukacita, tetapi terjemahan ini tidak terlalu akurat karena tergantung dari konteks. Bagian ini banyak tergantung dari perayaan yang sedang dilaksanakan, seperti pesta pernikahan, kematian, dan perayaan lain. Dalam konteks perayaan pernikahan dan kematian memiliki kemiripan dalam arti yang banyak berperan adalah pihak keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga istri yang disebut dengan hula-hula menjadi orang yang dipertua oleh keluarga suami yang akan berurusan dengan pelaksanaan adat. Dalam perayaan lain seperti keagamaan misalnya, tidak berurusan dengan hula-hula tetapi pada tingkat undangan yang hadir, seperti pejabat agama dan pemerintahan setempat dan tamu lainnya yang dihormati. Dalam ritual ini, perayaan adat menjadi pilihan karena mengungkapkan bentuk ritual yang sedang dibahas di dalam tulis. Hula-hula adalah orang yang dipertua baik itu dalam pesta pernikahan maupun di dalam adat kematian. Alasannya, merekalah yang menganugerahkan putri untuk ditambahkan ke dalam keluarga suami, dan dalam konteks ini hula-hula menganugerahkan pasu-pasu atau berkat atau anugerah kepada keluarga suami. Di dalam kepercayaan Batak Toba, mulai jari Nabulon adalah pemberian anugerah utama, tetapi juga bisa melalui orang karismatik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada tahap yang terakhir, gondang si tio-tio yang artinya pencerahan. Dalam konteks ritual ini, maknanya adalah pengharapan yang bagian akhir selalu ditutup dengan kata horas sebanyak 3 kali sebagai lambang suatu pemenuhan maksud. Ritual gondang diterima melalui perayaan ini diharapkan selalu bertahan di dalam hidup meskipun ritual gondang telah berakhir. Dengan kata lain, meskipun perayaan gondang selalu selesai, tetapi tetap berlanjut di dalam hidup orang yang dipestakan dan yang memestakan atau yang mengambil bagian dalam gondang tersebut. Maka makna ini dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu menempatkan diri pada tutur dan peradaban. Ritual gondang ini adalah sarana untuk mendapatkan nilai-nilai religi dalam bentuk spiritual dan kebajikan untuk diteruskan di dalam perjalanan hidup dan kemudian akan diperbaharui kembali setiap kali mengikuti ritual gondang di dalam berbagai perayaan. Makna religi dalam gondang ini adalah dapat diperhatikan dalam struktur perayaan gondang yang terdiri dari 6 tahap. Juga pengamatan ini berbagai acara disandingkan dengan berbagai tulisan, baik perayaan adat maupun keagamaan. Hal paling menonjol mengenai gondang adalah perayaan yang dikemas dengan ritual religi. Pada awal perayaan mengajak peserta gondang untuk mengatasnamakan perayaan ini pada penguasa semesta. Semua cara gondang yang diiringi dengan peralatannya dan ritual dirangkai dengan tahapan jenis gondang adalah ekspresi makna religi yang terkandung di dalam gondang. Akhir ritual gondang ini dikembalikan kepada sang penguasa jagat. Unsur lain yang penting dari dimensi makna ini dalam setiap perayaan tradisi Batak termasuk gondang selalu mengandung makna religi yang mendasari tradisi. Dari makna ini, orang menghidupi nilainya dengan yang disampaikan di dalam berbagai kearifan, bahkan di dalam nilai spiritual. Makna religi ini mempunyai dan mempertahankan tradisi untuk menjamin keberlangsungan hingga orang tidak sembarangan bisa mengubahnya, karena yang dihadapi adalah nilai religi dalam kekurangan. Kalau melalui atau dengan kata lain, tradisi ini akan menjadi suatu kewajiban dalam hidup. Contoh konkret bagi orang Batak, kalau menikah belum diadatkan yang biasanya dengan gondang menjadi suatu ketidaksempurnaan di dalam keluarga dan bahkan bisa dianggap suatu kekurangan karena hidup di luar adat dan tradisi. Alasannya, di dalam adat tersebut nilai religi yang hendak dihadapkan untuk keluarga dan keturunannya. Bisa dikatakan nilai religi gondang menjadikan dirinya penting bukan hanya karena nilai tradisi yang dari segi seni tinggi dari tradisi bermutu, tetapi yang paling mendasari adalah nilai spiritualnya. Saat ini dalam Kristen, kehadiran gondang dalam liturgi hanya sebatas instrumen musik, bukan sebagai ritual. Gondang fungsinya sebagai
mana dalam musik lainnya adalah untuk mengiringi nyanyian puji-pujian dalam ritual gerejani. Itu pun tidak semua Kristen menerimanya. Alasan Kristen yang menolak pengintegrasian gondang dalam ritual adalah pemikiran teologis karena dianggap sebagai penyembahan berhala. Oleh sebab itu, gondang sebagai alat musik pun dianggap sebagai penyimpangan teologis. Sebagai mengintegrasikan gondang dalam liturgi, baik itu dari dimensi teologis maupun sebagai instrumen musik, justru memberikan suatu warna ritual yang sesuai dengan tradisi yang bisa membantu jemaat pada perayaan yang lebih spiritual. Alasannya adalah pertemuan makna religi dalam gondang bisa mendukung di dalam liturgi dan dalam nyanyian, serta doa-doa dan teologinya. Cara umum pengintegrasian gondang dalam keagamaan adalah hanya dengan penggunaan instrumen musik yang banyak tergantung liturgi yang dirayakan. Instrumen gondang ini biasanya dikombinasikan dengan jenis musik gerejani lainnya, seperti organ, piano, dan lainnya untuk mengiring nyanyian dan pujian. Oleh sebab itu, komposisi nyanyian disesuaikan dengan gondang yang bersifatnya selalu ritmis. Dalam hal ini, pemikiran orang-orang yang kompeten dibutuhkan untuk aspek harus ditinggalkan dan digunakan dari gondang untuk memaknai nilai religi sehingga bisa dianalogikan dengan nilai liturgi keagamaan. Dimensi lain dari ritual gondang sehubungan dengan keagamaan adalah semua aspek ada di dalam gondang, yaitu instrumen musik ritual. Jenis gondang di setiap tahap merupakan suatu kesatuan yang berhubungan yang melahirkan makna religi yang menafsirkan dalam nilai spiritual dalam bentuk kearifan. Dua sikap yang dapat dilahirkan dari hubungan ini adalah: pertama, inkulturasi yang dilihat dari posisi keagamaan. Agama melihat dimensi religi dan spiritual dari gondang yang bisa dianalogikan di dalam liturgi dengan landasan teologis yang tepat dengan tetap melihat dimensi interaksi yang telah diterangkan sebelumnya. Inkulturasi ini menjadi roh baru di dalam perayaan liturgi yang sesuai dengan kebudayaan agar bisa lebih masuk dalam penghayatan.